Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal Soccer Syariah Economy Corner. Pada video ini kita akan membahas mengenai rasionalitas dalam ekonomi Islam. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah rasionalitas, yang kedua falah dan maslahah, dan yang ketiga adalah rasionalitas dalam ekonomi Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan rasionalitas? Rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal. Manusia selalu mempunyai alasan untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Dari sesuatu yang mendasar dalam hidup kita sampai hal-hal kecil dalam kehidupan kita, semua ada alasannya, semua ada rasionalisasinya. Sebagai contoh nih, mengapa rekan-rekan mahasiswi kok tidak punya dan tidak suka menggunakan jika ada jilbab yang bermotif gambar Spider-Man, Superman, Robocop, ataupun si buta dari gua hantu? Mengapa demikian? Pasti ada alasannya. Nah, untuk hal-hal yang sesederhana saja ada alasannya, apalagi yang berdampak besar dalam kehidupan kita. Pasti juga ada alasannya, ada rasionalisasinya. Tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi kita. Nah, rasionalitas seorang individu muslim atau seorang agen ekonomi Islam tentunya diturunkan atau diderivasikan dari ajaran-ajaran Islam. Nah, rasionalitas itu sangat terkait dengan tujuan hidup. Tindakan seseorang itu dikatakan rasional jika sesuai dengan tujuan hidupnya. Demikian pula sebaliknya. Tindakannya, aktivitasnya, perilakunya itu dianggap tidak rasional jika bertentangan atau tidak sesuai dengan tujuan hidupnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa tujuan hidup seorang manusia muslim? Tujuan hidup seorang manusia muslim itu adalah untuk mencapai falah. Apa itu falah? Falah adalah kesuksesan dunia akhirat. Falah itu berasal dari bahasa Arab aflaha yuflihu, falahun, ya, bukan falah, karena kalau falah itu artinya petani, ya. Nah, falah itu artinya kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. Setiap hari kita ini sebetulnya selalu diajak untuk menjadi seorang pemenang, menjadi orang yang sukses. Ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, nah, itu adalah ajakan agar kita menjadi orang yang bisa meraih kemuliaan, kemenangan, dan kesuksesan. Nah, itu arti bahasa dari falah. Sekarang apa yang dimaksud dengan falah terkait dengan ekonomi Islam? Falah adalah kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, material maupun spiritual. Dengan kata yang lain, misalnya nih, kita hidup di dunia, kita ini jadi orang yang pinter, orang yang kaya, orang yang baik, orang yang populer. Bahkan kalau perlu kita juga berkuasa, sehingga akan banyak memberikan kemanfaatan kepada banyak pihak. Nah, itu di dunia. Bagaimana ketika di akhirat? Dalam konsep falah, ketika kita nanti berada di akhirat, itu masuk surga. Kalau perlu, surganya tanpa hisab ketika masuk. Dan berada di surga yang VVIP, surga yang paling nikmat, surga yang paling enak. Siapa yang tidak ingin? Tapi ingat, orang Jawa mengatakan, jer basuki mowo bio. Kalau orang barat sana mengatakan, there is no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Semua ada biayanya, semua ada syaratnya. Nah, jadi tidak bisa kita ini mau memperoleh falah, kemudian tidak melakukan sesuatu yang menjadi syaratnya. Tidak ada itu istilah muda foya-foya, tua kaya raya, matinya masuk surga, tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa syarat untuk bisa mencapai falah? Nah, syaratnya satu, manusia harus semaksimal mungkin untuk menciptakan maslahah atau kebaikan.
Jadi yang dimaksud dengan maslahah itu adalah kebaikan. Jadi kalau kita berupaya untuk mencapai falah, sukses dunia akhirat, maka harus berbuat baik dulu. Nah, jadi ibaratnya maslahah itu adalah tiket untuk mendapatkan falah. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan maslahah? Maslahah dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan yang baik, material maupun spiritual, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, itulah yang disebut dengan maslahah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh falah. Jadi, apapun yang kita lakukan itu harus menghasilkan kebaikan. Tindakan kita, termasuk tindakan ekonomi, itu harus diikat untuk menghasilkan maslahah. Hidup kita untuk kebaikan, hidup nggak boleh tanpa kontrol, apalagi sampai lost doll. Lost doll, dan lanjut lemu, WhatsApp, cek paket data, nih nanti tak Nah, sampai di sini, maka kalau tujuan hidup kita adalah falah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan harus membawa kebaikan, menghasilkan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Dan kebaikan untuk apa? Ya, kebaikan untuk siapapun, untuk apapun, kapanpun, dimanapun. Sebagaimana hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, kalau sudah menghasilkan kebaikan, maka tindakan kita disebut sebagai tindakan yang rasional. Mengapa rasional? Karena itu sudah inline, sudah sesuai, sudah relevan dengan tujuan hidup kita. Maka, kalau kita melakukan sesuatu yang itu justru menimbulkan mafsadah, menimbulkan maldorot, lawan dari maslahah, maka aktivitas kita, perilaku kita disebut sebagai perilaku yang tidak masuk akal atau irasional. Sekarang kita ambil contoh. Kita mempunyai dua opsi bank ketika akan menabung dana kita atau menyimpan uang kita. Yang pertama adalah dari bank konvensional yang menawarkan bunga bank fix sebesar 7%. Jadi rate-nya 7%. Sedangkan bank syariah itu menawarkan bagi hasil yang estimasinya atau perkiraannya ekivalen dengan 5%. Jadi 5% pun ini bisa naik, bisa turun. Kalau kita lihat dari sisi ekonominya, tentu yang bank konvensional lebih menjanjikan, selain angkanya lebih besar atau lebih tinggi yaitu 7%, dan itu sifatnya sudah fix, sudah pasti. Dalam kondisi apapun kita dapat bunga 7%. Tapi kalau di bank syariah itu hanya 5%, men. Itu pun masih ada kemungkinan naik, tapi juga ada kemungkinan turun. Relatif atau tergantung kepada hasil usaha dari sebuah bisnis yang dibiayai oleh dana kita di bank. Nah, sekarang kalau tujuan hidup kita memang adalah untuk mencapai falah, maka yang masuk akal dengan memilih bank syariah. Meskipun itu hanya 5%, itu pun masih ada kemungkinan turun. Nah, mengapa yang memilih bank syariah ini menjadi masuk akal? Karena sesuai dengan fatwa DSN MUI bahwa bunga bank sama dengan riba. Ketika riba hukumnya haram, wa halallahul bai'a wa harramar riba, maka dengan sendirinya bunga bank juga haram. Jadi yang masuk akal adalah ketika kita memilih bank syariah, karena tujuan hidup kita adalah untuk mencapai falah. Tapi demikian pula sebaliknya, kalau tujuan hidup kita itu adalah mencari harta, mencari profit yang sebanyak-banyaknya, dan tidak peduli itu halal atau haram, maka memilih bank konvensional itu adalah yang rasional. Memilih bank konvensional itu yang masuk akal. Karena apa? Karena tujuan hidupnya adalah untuk mencari harta, mencari profit setinggi-tingginya. Jadi semuanya itu tergantung kepada tujuan hidup kita. Ingat, sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita adalah sukses di dunia dan sukses di akhirat. Di mana nanti ketika di akhirat semoga semuanya kita menjadi penghuni surga. Kamu aku adalah penghuni surga.
Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk memproduksi maslahah agar kita memperoleh falah? Ada nggak sih hubungan antara perilaku ekonomi kita sehari-hari dengan maslahah dan falah? Bagaimana keterkaitan aktivitas ekonomi kita dengan maslahah dan falah? Mari kita lihat bagan berikut ini. Nah, dari skema ini nanti akan kita lihat bagaimana keterkaitan antara perilaku ekonomi dengan falah yang ada di atas sana, ya. Nah, rekan-rekan, dalam perspektif ilmu ekonomi, perilaku atau tindakan manusia itu masuk dalam dua kategori. Kategori pertama adalah kategori produksi, kemudian yang kedua adalah konsumsi. Jadi ibarat kata, kita ini berdiri di atas dua kaki yang berbeda, kaki pertama sebagai produsen, kaki yang kedua sebagai konsumen. Nah, ketika kita melakukan aktivitas produksi, maka yang kita cari itu adalah profit atau keuntungan. Sedangkan ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, maka yang kita cari adalah manfaat, atau dalam bahasa ekonomi disebut dengan utilitas. Nah, seorang individu muslim tentu tidak berhenti skemanya hanya pada level ini. Ketika mengkonsumsi sesuatu yang penting dapat manfaatnya, kemudian berhenti sampai situ, tentu tidak. Ya, betul ketika kita lapar, kemudian kita makan, setelah makan dapat energi, mempunyai tenaga, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Itulah manfaat dari proses konsumsi. Tapi tidak boleh hanya berhenti sampai di situ. Ini mohon maaf kata, yang namanya kambing pun seperti itu. Ketika dia merasa lapar, dia kemudian makan rumput. Setelah makan rumput, dia dapat tenaga. Tapi yang namanya kambing, dia tidak mempedulikan ini rumput milik si empunya, milik si tuannya, ataukah rumput itu milik tetangga. Kambing tidak mempedulikan itu. Nah, tentu seorang individu muslim tidak sama dengan kambing. Nah, oleh karenanya ada bagan lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Bahwa ketika melakukan tindakan ekonominya atau aktivitas ekonomi, baik itu produksi maupun konsumsi, maka semuanya harus halal dan diniati dengan niat ibadah. Jadi dalam kerangka untuk beribadah kepada Allah. Halal ketika sebagai seorang produsen, maka yang diproduksi itu adalah barang halal. Cara memproduksinya juga dengan cara yang halal. Ketika digunakan pun juga digunakan dengan cara-cara yang halal. Demikian pola konsumsi. Yang dikonsumsi itu barang halal, cara memperoleh barangnya juga dengan cara yang halal. Dan semuanya dibungkus dengan niat ibadah. Minimal kalau kita mau makan itu bacalah doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya. Semoga doa kita bukan hanya sekedar formalitas, tetapi itu bagian dari kesadaran kita bahwa makan pun bagian dari ibadah. Nah, kalau kita sudah mampu untuk membungkus semuanya itu dengan niat ibadah, kemudian produk yang kita gunakan adalah produk halal, maka itu artinya kita sudah memperoleh berkah. Kita sudah memperoleh keberkahan. Berkah di sini kita definisikan sebagai aplikasi atau penerapan nilai-nilai Islam. Nah, dalam perilaku ekonomi kita, ya, yang sudah menghasilkan profit atau manfaat sekaligus mengaplikasikan nilai-nilai Islam, maka itu nanti akan menghasilkan maslahah atau kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk diri kita maupun orang lain. Ketika yang kita konsumsi, yang kita makan itu memang barang milik kita sendiri, maka itu artinya kita sedang tidak merugikan orang lain. Ketika kita memproduksi sesuatu, yang diproduksi itu adalah barang halal, barang yang tidak membuat kerusakan, itu artinya apa? Kita sedang memberikan banyak manfaat kepada semua pihak. Ketika proses produksi itu artinya kita membuka lapangan pekerjaan. Ketika kita bisa menghasilkan sesuatu itu sama saja kita mensuplai barang. Terlebih Ibnu Khaldun, salah satu ekonom muslim, mengatakan kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang dimiliki, tetapi dilihat pada sisi produktivitasnya, berapa banyak barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh negara itu. Nah, pada titik ini kita sudah menghasilkan kebaikan, kita sudah memproduksi maslahah. Semakin banyak maslahah yang kita miliki, maka itu akan semakin mengantarkan kita, mendekatkan diri kita kepada falah atau sukses dunia akhirat. Rekan-rekan semua, inilah skema SOP
prosedur yang perlu kita pegangi agar apapun aktivitas dan tindakan ekonomi yang kita lakukan itu dapat memproduksi atau menghasilkan maslahah, menghasilkan kebaikan. Semakin banyak kebaikan atau kemaslahatan yang kita hasilkan, maka kita akan lebih dekat pada kesuksesan dunia dan akhirat, atau yang disebut dengan falah sebagai tujuan hidup kita. Demikian, kita nanti akan sambung di video yang kedua.